Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, hari ini masih belajar di tema 4C ya teman-teman. Di subtema 2 tentang keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Oke, muatan bahasa Indonesia. Apakah kalian sudah siap? Pasti sudah siap dong. Oke teman-teman. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Ya teman-teman, kita lanjut. Nah, karena ini bahasa Indonesia jadi berkaitan tentang wawancara. Tapi sebelumnya kalian sudah tahu belum? Tahukah kamu bahwa wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Nah, kegiatan wawancara ini di kelas 3 sudah pernah kan ya teman-teman? Nah, Dewi ingatkan lagi nih tentang wawancara. Oke. Apa itu? Wawancara dulu pertama. Teman-teman sudah tahu wawancara artinya apa? Iya, betul nih. Wawancara adalah orang yang melakukan wawancara, yaitu kitanya nih. Kita yang sedang melakukan wawancara ya teman-teman ya. Kitanya yang menanyakan gitu sebagai penanya. Nah, apa itu narasumber? Ya, ini dia. Narasumber adalah orang yang diwawancarai atau yang mempunyai informasi. Jadi narasumber itu orang yang ditanya oleh kita, teman-teman. Oke. Nah, terakhir adalah tahukah kalian apa sih tujuannya? Nah, ini dia. Tujuan dari wawancara adalah untuk mencari informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya ya, teman-teman. Jadi misalnya kalian mau tahu tentang informasi tanaman. Nah, kalian apa sih yang tepatnya? Misalnya bisa tentang ahli tanaman, tentang orang yang menjual tanaman gitu ya teman-teman. Karena itu narasumber yang tepat gitu. Jangan melenceng gitu atau tidak nyambung teman-teman dengan tujuan kita. Oke. Nah, tadi sudah tahu tentang wawancara, pewawancara, narasumber, dan tujuannya. Ini dia teman-teman. Ciri-cirinya wawancara apa sih? Nah, ini dia. Pertama, dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan data atau informasi. Nah, ini tujuannya dulu nih kita ingat, untuk mengumpulkan data dan informasinya. Kedua adalah adanya orang yang mewawancarai atau pewawancara. Nah, itu udah pasti ya. Kalau ada pewawancara berarti pasti ada narasumber ya. Yang ketiga adalah adanya yang diwawancarai atau narasumber. Jadi ciri-ciri wawancara yang ada 3 nih teman-teman. Pertama, melakukan dengan tujuannya untuk mengumpulkan data informasinya. Yang kedua, tentukan pewawancaranya. Dan yang ketiga, adanya narasumber. Betul. Kalau tidak ada narasumber namanya bukan wawancara. Nah, ini dia teman-teman. Selanjutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan sebelum wawancara nih teman-teman. Apa saja ya? Nah, yang pertama yaitu membuat jadwal atau janji dengan si narasumbernya. Ya kalau misalnya beliau tidak bisa waktunya, kita buat janji dulu ya teman-teman. Jangan langsung datang-datang, Mas, Pak, Bu, saya mau wawancara ibu gitu. Tidak boleh, harus atur janji atau jadwalnya teman-teman ya. Beliau bisanya kapan atau bisa diwawancarai atau tidak. Oke. Nah, yang kedua adalah mempersiapkan pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Jadi sebelum wawancara harus persiapkan dulu tuh pertanyaan apa saja ya yang akan kita tanyakan atau kita gali informasinya. Oke. Jangan sampai ada yang kelewat ya, terlewatkan. Yang ketiga adalah siapkan alat tulis untuk mencatat atau alat untuk merekam teman-teman gitu. Jadi jadwal, pertanyaan, dan alat tulisnya.
Ya, tadi 3 yang harus perlu diperhatikan. Sekarang membuat pertanyaan yang baik seperti apa ya? Kita simak ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Ada 7 tahap untuk membuat pertanyaan yang baik. Pertama, yaitu pertanyaan sesuai dengan topik pembahasan. Jadi misalnya teman-teman mau mewawancarai tentang tanaman topiknya. Nah, sesuaikan gitu. Kedua adalah hal-hal yang ditanyakan fokus tepat sasaran gitu teman-teman. Nah, ini tadi pertanyaannya harus sesuai gitu ya, fokus tepat sasaran gitu. Jangan melenceng gitu atau tidak menyambung, tidak nyambung teman-teman gitu. Yang ketiga adalah pertanyaan bisa digunakan untuk menggali informasi. Yang tadi udah bilang ya, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut kalian dapat menggali informasi sedalam-dalamnya yang kalian mudah memahaminya ya. Oke, yang keempat adalah jawaban dari pertanyaan yang diajukan bukan iya atau tidak, melainkan uraian atau penjelasan. Jadi kalau kalian bikin pertanyaan bukan seperti misalnya apakah Bapak menyukai tanaman? Kan cuma jawabannya iya gitu. Tidak misalnya gitu. Tidak usah ya teman-teman, tapi langsung saja. Misalnya bagaimana Bapak merawat tanamannya gitu. Merupakan penjelasan ya, bukan ya atau tidak teman-teman. Harus diingat nih, penting. Yang kelima adalah pertanyaan yang satu dengan yang lain berkesinambungan teman-teman. Ya, jadi harus berurutan dan nyambung gitu teman-teman ya. Tidak melenceng. Nah, yang keenam adalah kalimat tanya diawali dengan adik Simba. Pasti masih ingat kan adik Simba itu apa? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ini dia teman-teman yang perlu diperhatikan. Nah, yang terakhir ada yang ketujuh, kalimat tanya disusun dengan bahasa yang sopan dan dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Jadi kalimat tanyanya tidak menyinggung si narasumber ya teman-teman, hati-hati ya. Oke, selanjutnya adalah laporan. Nah, tadi sudah buat hal-hal yang harus perhatikan, ciri-cirinya. Nah, sekarang kita buat laporannya. Bagaimana ya? Yuk kita simak. Nah, ini dia cara membuat laporan wawancara. Pertama yaitu latar belakangnya kalian tulis. Nah, kamu dapat menulis alasan wawancara tersebut. Nah, alasan kamu melakukan wawancara itu apa ya teman-teman gitu. Kalian tulis di bukunya. Misalnya gitu. Yang kedua adalah tujuannya, kamu juga tulis tujuannya untuk apa gitu, untuk menggali informasi tentang apa gitu teman-teman. Nah, ini kamu dapat menuliskan penjelasan alasan mendalami topik yang dibutuhkan. Nah, tujuannya tadi yang pertama latar belakang, mengapa kamu harus mewawancara dia, karena misalnya karena si narasumber itu ahli dalam bidang tanaman. Nah, tujuannya untuk menggali informasi tentang tanaman gitu. Yang ketiga adalah topik wawancara. Kamu dapat menuliskan topik yang ditentukannya. Nih, topiknya tentang apa tadi? Gitu. Yang keempat adalah nama narasumbernya. Jangan lupa ya teman-teman. Narasumbernya itu siapa namanya. Nah, kamu dapat menuliskan identitasnya teman-teman. Berupa nama bisa, terus pengalaman dia. Misalnya bekerja bisa, boleh itu termasuk identitas. Oke. Nah, selanjutnya cara membuat laporannya yaitu ada lagi yang kelima. Selain menuliskan narasumber, kalian juga tuliskan nama kalian sebagai pewawancara. Ya, jadi jangan lupa itu. Kalau misalkan kalian menanyakan secara berkelompok, tulis nama-nama kelompoknya. Nah, yang keenam adalah tulis waktu dan tempat kegiatan. Nah, kalian tulis juga nih kapan kalian melakukan wawancara, tulis waktunya dan tempatnya ya. Nah, yang ketujuh adalah hasilnya. Jangan lupa. Nah, hasilnya itu berupa kamu dapat menuliskan jawabannya teman-teman. Jawaban narasumber berdasarkan daftar wawancara. Daftar pertanyaan wawancara ya maksudnya ya. Jadi misalkan pertanyaan kalian ada 10, berarti jawabannya ada 10. Kalian tulis tuh hasil wawancaranya. Dan jawaban pertanyaan kalian buat. Oke, menuliskan inti dari wawancara.
Nah, kalau tadi hasilnya itu menulis semua jawaban, yang ke-8 yaitu intinya teman-teman. Itu terakhir, udah terakhirnya ya teman-teman. Oke. Nah, karena sudah selesai materi kita, sekarang adalah saatnya pemberian tugas. Tugasnya apa saja? Ya, ini satu aja teman-teman, cukup, yaitu membuat pertanyaan wawancara yang baik pada halaman 62. Kalian buat pertanyaan sebanyak mungkin, oke? Gitu teman-teman. Nah, oke, cukup sekian dan terima kasih dari Bu Dewi, materi dari Bu Dewi. Terima kasih sudah menyimak video pembelajarannya. Kalian kerjakan tugasnya di buku PJJ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay at home teman-teman.